Bab 491, sekelompok orang menyerangnya. Di sini, melihat Sun Huo dan Nancy Ji datang, bagaimana mungkin Harley Ye berani keluar, melainkan tetap bersembunyi di ruang hampa. Namun, Harley Ye masih meremehkan Sun Huo dan Nancy Ji. Keduanya saling menyerang tanpa urutan tertentu dan membuka mata surgawi, jadi mereka dapat menemukan lokasi Harley Ye dengan sangat akurat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sun Huo menembak lebih dulu, jari Tai Yin menembus ruang dan serangannya sangat akurat yang langsung mengunci Harley Ye. Nancy Ji juga bergerak, Jiutian Xuan Ling Yin sangat mendominasi, tangan giok ada di langit dan serangan itu secara ajaib diarahkan kepada Harley Ye. Segera, ruang kosong tempat Harley Ye berada benar-benar runtuh dan Harley Ye yang ada di dalamnya, melarikan diri dalam keadaan mengenaskan. Sialan, apakah mereka sio anjing? Harley Ye mengutuk dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung balik dan melarikan diri. Kemana kamu ingin pergi? Melihat Harley Ye keluar, Sun Huo meraung dan lautan Yin di bawah kakinya melonjak di tempat, mencoba menenggelamkan Harley Ye di tempat. Harley Ye bergerak dengan sangat cepat dan dia melangkah keluar hampir 100 kaki dengan dalam satu langkah. 9 jari roh mendalam surga. Suara surgawi Nancy Ji terdengar dan jarinya seperti cahaya ilahi, menembus kehampaan. Melihat ini, Harley Ye buru-buru menginjak jurus kehampaan untuk menghindari bahaya. Sebelum Harley Ye bisa menghentikan tubuhnya, dia melihat sinar spiritual yang berjatuhan dari langit serta kekuatan rahasia yang menakutkan juga terus-menerus dikerahkan ke arahnya. Itu semua adalah orang-orang yang memiliki dendam dengan Harley Ye. Jika kalian ingin menghancurkanku, kekuatan kalian masih terlalu jauh. Harley Ye mendengus dingin, lalu mengeluarkan bejana ilahi Daluo yang mengeluarkan cahaya ilahi yang melindungi seluruh tubuhnya. Lalu dia menyapu kehampaan dengan telapak tangan dan senjata spiritual itu terhempas berkeping-keping. Pada saat ini, Sun Huo maju ke depan, memegang pedang pembunuh emas dan menebas punggung Harley Ye. Harley Ye memuntahkan darah, membalikkan tangannya dan menjepit segel, lalu memukul mundur Sun Huo dalam satu serangan. Namun, serangan Nancy Ji juga tiba dan itu merupakan kekuatan supernatural yang kuat dari tubuh Xuan Ling, yang hampir membunuh Harley Ye di tempat. Menyingkirlah. Harley Ye meraung dan meninju, lalu Nancy Ji juga dipukul mundur. Harley Ye barulah mendapat celah untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Meskipun dia sangat kuat, namun ketika berhadapan dengan tubuh Tai Yin dan tubuh Xuan Ling serta yang lainnya dalam waktu bersamaan, dia merasa dirinya tidak akan bisa menang. Kejar. Melihat Harley Ye melarikan diri, Sun Huo adalah orang pertama yang mengejar. Kejar. Di belakangnya, musuh Harley Ye juga bergegas maju dengan ekspresi muram. Kerumunan itu berjumlahkan banyak orang dan juga memiliki aura membunuh yang kuat. Keduanya bila digabungkan seperti ombak di lautan yang bergulir maju. Sedangkan tubuh Xuan Ling, Nancy Ji hanya sedikit menyipitkan matanya melihat ke arah sana. Sebelumnya, masih ada ruang baginya untuk bergerak, terutama karena Harley Ye memberinya perasaan aneh padanya. Jadi dia ingin menggunakan kekuatan magisnya untuk memaksa Harley Ye mengeluarkan serangan. Namun, setelah duel singkat, dia gagal mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Adik sepenguruan, Reinhard Hua dan yang lainnya memandang Nancy Ji. Kejar. Setelah dengan acuh tak acuh mengucapkan satu kata, Nancy Ji menginjak lautan roh misterius 3 warna dan bergerak ke arah Harley Ye lagi. Melihat begitu banyak orang ingin membunuh Harley Ye, orang-orang yang menonton dari segala penjuru merasa takjub. Tidak menyangka Harry Qin ini masih bisa melarikan diri. Kekuatannya tidak lemah. Seseorang merenung, 2 pukulan tadi sudah cukup untuk membuktikan segalanya,
di mana berhasil memukul mundur Zunu Huo dan Nancy Ji. Hanya melihat kekuatan tempurnya ini saja sudah pasti dapat menduduki peringkat 5 besar di daftar panggung Feng Yun. Apa yang kamu tahu, Zunu Huo dan Nancy Ji belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Seiring pelarian Harley Ye, berbagai suara dentuman keras juga terdengar. Melihat sekeliling, pemandangan ini benar-benar tidak biasa. Ada banyak orang yang memasuki Goa Dewa, tetapi tidak banyak orang yang mencari harta karun saat ini, namun mereka semua datang untuk menonton pertunjukan besar. Melihat Harley Ye lagi yang dikejar di Goa Dewa, keadaannya sudah sangat mengenaskan. Seiring terdengarnya suara yang keras, sebuah gunung besar diratakan oleh telapak tangan Zunu Huo dan Harley Ye terbang keluar, lalu mendarat di sebuah batu besar. Untuk sesaat, Zunu Huo dan Nancy Ji memblokir sisi utara dan selatan Harley Ye, sedangkan mereka yang memiliki dendam dengan Harley Ye juga bergegas mengelilingi Harley Ye hingga dia tidak ada ruang untuk melepaskan diri. Semuanya memiliki aura membunuh yang kuat dan senjata spiritual, yang seperti ingin menghancurkan Harley Ye dalam satu kali serangan. Sialan, di atas batu, Harley Ye berdiri dengan keadaan mengenaskan. Kali ini, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Zunu Huo berteriak dengan marah dan maju selangkah. Harley Ye melirik Zunu Huo dan Nancy Ji, lalu melirik orang-orang di sekelilingnya. Seringai kejam muncul di sudut mulutnya, kemudian dia memutar leher dengan kuat. Sepertinya hari ini aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Harley Ye meregangkan tubuhnya dengan kuat. Segera, ada suara tulang yang bertabrakan di tubuh Harley Ye. Kemudian, sebuah pelangi panjang emas keluar dari penutup roh surgawinya dan langsung menembus langit. Energi Ki terus bergerak keluar dan darah yang agung melonjak seperti api, lalu cahaya ilahi emas menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, sebuah ilusi membuat semua orang di sekeliling berpikir bahwa Harley Ye bukanlah manusia, melainkan dewa perang. Aura yang sangat kuat, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Harry Qin? Dengan aura seperti itu, dia tidak lebih lemah dari Zunu Huo dan Nancy Ji. Sepertinya anak ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia hanya menempati peringkat ke-99 dalam daftar panggung Feng Yun sebelumnya. Tidak heran dia bisa membunuh Timothy Hou dan Samuel Nanggong. Dengan memiliki kekuatan yang begitu kuat, untuk apa dia harus berpura-pura? Tidak hanya mereka, tetapi juga Nancy Ji dan Zunu Huo serta peringkat ke-6 panggung Feng Yun, Adam Luo dan peringkat ke-7 panggung Feng Yun, Kendra yang bersembunyi di antara kerumunan juga mengerutkan kening, karena itu benar-benar berhasil mengejutkan mereka ketika melihat Harley Ye memiliki aura yang begitu kuat sekarang. Ayo kita mulai. Saat mereka berempat mengerutkan kening, Harley Ye berteriak. Namun, tepat ketika semua orang mengira perang akan segera dimulai, Harley Ye menghilang entah kenapa. Ia menghilang begitu saja tanpa alasan. Di depan mata semua orang, dia menghilang tanpa peringatan. Ini adalah sebuah tipu muslihat. Zunu Huo berteriak dengan marah dan menghancurkan ruang lebih dari 100 kaki. Seiring sebuah suara keras, telapak tangan Zunu Huo mendarat di atas batu. Namun, yang mengejutkan semua orang, telapak tubuh Tai Ying gagal menghancurkan batu itu. Sungguh batu yang keras. Mata semua orang tertuju pada batu, yang mampu menahan tubuh asli Tai Ying dengan satu telapak tangan tanpa retak sedikit pun, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Namun, saat mata semua orang bertemu, batu besar itu bersenandung dan bergetar, lalu aura yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul. Segera,
suara dentangan terdengar satu demi satu dan semua benda spiritual senjata yang melayang di udara jatuh ke dalam kekosongan karena tekanan yang mengerikan dan orang-orang di udara juga jatuh ke tanah, sedangkan orang yang berdiri di tanah juga dibuat berlutut di tanah. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, bahkan Sun Huo dan tubuh Xuanling Nancy Ji juga tidak terkecuali. Ada apa dengan batu itu? Bagaimana bisa ada tekanan yang begitu kuat? Semua orang tercengang. Mungkinkah itu adalah sebuah harta karun? Dengan memiliki aura yang begitu kuat, itu sudah pasti harta karun. Dalam suara diskusi, batu itu bergetar lagi dan lingkaran cahaya tak terlihat yang berpusat di batu menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, sosok-sosok manusia akan terlempar keluar dan tidak ada yang selamat. Tidak hanya itu, tanah di bawah batu-batu besar dan munculnya formasi juga memiliki aura membunuh yang menakutkan. Di tempat, seseorang terinfeksi dengan aura membunuh itu dan meledak menjadi darah. Melihat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka mundur dengan panik, lalu barulah menghentikan tubuh mereka hingga ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, tidak ada yang berani melangkah maju, melainkan hanya menatap batu dengan ekspresi ngeri. Dengan batu sebagai pusatnya, jarak ribuan kaki telah menjadi area terlarang. Siapapun yang masuk akan mati dan tidak hidup. Bersambung. Bab 492. Api spiritual dan petir surgawi yang bersemangat. 100.000 kaki dari batu, tidak ada yang berani melangkah maju. Kakak seperguruan, melihat batu itu, orang-orang dari istana haus darah menoleh ke Sun Huo lagi. Bahkan jika aku masuk, aku juga akan mati. Bahkan jika Harry Qin tidak mati, tapi pasti tidak ada kemungkinan dia selamat. Sun Huo mendengus dingin, wajahnya terlihat sangat menakutkan. Cara mati seperti ini benar-benar sudah terlalu mudah bagi dia. Jika dia jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuat hidupnya jauh lebih buruk daripada kematian. Setelah selesai berbicara, Sun Huo tiba-tiba berbalik dan sebelum pergi, dia melirik Nancy Ji tidak jauh dengan tatapan penuh dengan provokasi. Di sini, wajah Nancy Ji acuh tak acuh, dia hanya diam-diam memandangi batu besar yang berjarak 100.000 meter, dengan tatapan aneh yang berkilat di matanya yang indah. Sebenarnya siapa dia? Mengapa rasanya sangat familiar? Nancy Ji bergumam dalam hati, sangat bingung. Adik sepenguruan, Reinhard Hua dan yang lainnya juga memandang Nancy Ji. Nancy Ji tidak berbicara, tetapi berbalik dalam diam dan membawa orang-orang sekte Zeng yang untuk mencari harta karun di tempat lain. Sun Huo dan Nancy Ji pergi satu demi satu, begitu juga dengan mereka yang memiliki dendam terhadap Harley Ye. Ada rasa penyesalan tersendiri di hati mereka karena tidak berhasil membunuh Harley Ye dengan tangan mereka sendiri, tapi meskipun demikian, mereka juga merasa sangat bahagia di dalam hati mereka. Setelah orang-orang itu pergi, yang tersisa hanyalah desahan. Terlalu menyedihkan bagi seorang pahlawan dengan mati seperti ini. Mau bagaimana lagi, ini adalah hidup. Ayo kita pergi berburu harta karun. Seiring perginya orang-orang, tempat itu menjadi sangat kosong. Entah kapan, barulah terdengar suara Harley Ye yang mendarat. Tanahnya sangat keras hingga membuat Harley Ye kesakitan, bahkan hingga dia bangun dengan linglung, dia masih menggosok kepalanya. Sialan, Harley Ye mengutuk di dalam hati. Tuhan bisa menjadi saksi untuk dia, tadi itu dia benar-benar ingin menyerang dan tidak ingin menyembunyikan identitasnya lagi, tapi siapa yang tahu bahwa ketika kekuatan tempur akan meledak, dia pun terlempar kemari. Tapi setelah mengutuk, Harley Ye tanpa sadar melihat dunia di depannya. Di sini, tidak ada bunga dan pohon,
sangat cerah dan rata. Perlu ditekankan bahwa tanah di sini sangat keras. Benda kecil, tempat apa ini? Harley Ye melihat sekeliling, lalu menatap anak kecil di bejana ilahi Daluo yang sepertinya tahu segalanya. Melihat anak kecil itu lagi, ketika Harley Ye melihatnya seperti ini, dia menjadi sedikit tidak normal dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tempat ini sangat berbahaya, tidak ada harta karun, sebaiknya ayo kita cepat keluar. Aku tahu ada tempat dengan barang-barang bagus, aku akan membawamu ke sana." Harta karun. Mendengar dua kata ini, mata Harley Ye menjadi tajam. Namun, bagaimana cara kita bisa keluar? Harley Ye melihat sekeliling dan seperti teringat akan sesuatu, lalu alisnya terangkat dan menatap anak kecil di dalam bejana ilahi Daluo dengan penuh minat lagi. "Untuk apa kamu melihat aku? Di sini sangat berbahaya, tidak ada harta karun, ayo sebaiknya kita cepat keluar." Melihat tatapan Harley Ye, anak kecil itu menjadi semakin tidak wajar dan terlihat gugup. "Anak kecil, kenapa kamu begitu gugup?" Harley Ye menyilangkan tangannya di depan dada dan menatap anak kecil itu dengan ekspresi main-main. Gugup. Aku tidak gugup." "Tidak." Harley Ye tersenyum semakin dalam. "Kamu begitu terburu-buru meminta aku pergi dan bahkan menggodaku dengan harta karun. Jadi apakah aku bisa menganggap bahwa disinilah rahasia terbesar Goa Dewa berada?" "Omong kosong, tidak ada apa-apa di sini." Anak kecil itu tidak berani menatap mata Harley Ye dan memalingkan wajahnya. "Tidak mungkin." Harley Ye langsung menyegel bejana ilahi Daluo. Seberapa pintarnya Harley Ye, jadi bagaimana mungkin pergerakan tidak wajar anak kecil itu luput dari pandangannya? Bukannya aneh jika tidak ada rahasia di sini, tapi dia begitu tergesa-gesa memintanya keluar. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Bejana besar disegel dan anak kecil itu melompat-lompat dengan cemas di dalam. "Tunggulah di dalam dengan baik." Harley Ye mengambil bejana ilahi Daluo. Semakin si kecil bersikap seperti ini, semakin dia percaya bahwa tidak mungkin tidak ada apa-apa di sini. Jika tidak, si kecil tidak akan begitu gugup. Berjalan keluar selangkah demi selangkah, Harley Ye jelas merasa bahwa tanah di sini sangat berat. Apalagi Harley Ye juga menemukan hal yang aneh, yaitu setiap kali dia melangkah, gravitasi ruang di sini bertambah 1 poin dan setelah berjalan 100 kaki, Harley Ye merasa seperti membawa beban di sekujur tubuhnya seberat ribuan pound. Mengerutkan alisnya sedikit, Harley Ye tidak bisa tidak melihat ke kedalaman sangat dekat dan bergumam, "Jika tebakanku benar, semakin dalam, semakin banyak tekanan yang akan aku dapatkan." Kenyataan membuktikan seperti yang dia pikirkan. Semakin dia masuk ke dalam, semakin berat tekanan yang dia bawa. Memang, semakin dalam, semakin besar tekanannya dan setiap kali langkah kaki Harley Ye jatuh, ada suara hantaman besar yang terdengar. Ketika dia berada di ketinggian puluhan ribu kaki, dia mulai kesulitan bernapas, karena tekanannya telah meningkat menjadi puluhan ribu pound dan bahkan kekuatan spiritual di lautan diafragmanya juga ditekan. Aneh, benar-benar aneh. Harley Ye melihat sekeliling, matanya masih berkedip terang dan gelap. Namun justru karena hal inilah Harley Ye semakin yakin dengan pemikirannya itu dan ingin masuk lebih dalam untuk melihat apa misteri yang ada di sini. Dengan cara ini, Harley Ye mengambil langkah berat dan bergerak maju lagi. Setelah berjalan ribuan kaki, dia mulai menemukan aura agung datang ke arahnya yang bercampur dengan energi spiritual. Semakin jauh dia berjalan, semakin kuat aura agung dan energi spiritual itu. Mengapa aku merasa, saat dia berjalan, Harley Ye menggaruk kepalanya karena ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Yang lebih aneh lagi, api spiritual dan petir surgawi dalam lautan diafragmanya terbang keluar lagi tanpa dipanggil, seolah-olah mereka telah berdiskusi untuk pergi menuju ke arah yang sama.
Sialan. Harley Ye melolong dan mengejarnya dengan langkah berat. Entah berapa lama sebelum Harley Ye berhenti dengan napas terengah-engah. Sedangkan api spiritual dan petir surgawi miliknya saat ini tergantung di bawah tebing kuno, tapi mereka tidak terbang, melainkan hanya tergantung di sana. Kalian berdua sedang mempermainkan aku, ya? Harley Ye berjalan dengan wajah gelap, membuat isyarat tangan untuk mengambil api spiritual dan petir surgawi ke dalam lautan diafragma. Tempat ini sangat aneh, bisa saja bila terjadi sedikit kesalahan dia akan kehilangan semuanya. Setelah menyimpan api spiritual dan petir surgawi, Harley Ye tanpa sadar melihat ke dinding batu di bawah tebing kuno, yang terlihat sudah berumur tetapi semuanya tampak alami. Yang mengejutkan Harley Ye adalah ada tulisan di dinding batu, jika dilihat lebih dekat, itu adalah sebuah puisi. Senior mana yang begitu santai menulis puisi di sini? Harley Ye menyentuh dagunya, melihat pola tulisan tangannya, setidaknya berusia 500 tahun, tidak, setidaknya 800 tahun. Sambil merenung, Harley Ye menatap puisi itu lagi. Puisi ini disusun secara vertikal dalam 4 kolom, guratannya sangat kuat, penuh dengan kesedihan dan dendam. Jiwa hancur, daun berserakan, bunga berserakan dan bulan berserakan. Angin sepi ditambah dengan hujan yang sunyi serta bunga bakung melupakan kesedihannya dan meratapi dunia. Apa harapan alam semesta? Apa dendam alam semesta? Aku berharap ada bayangan pangeran di atas jembatan, tetapi aku tidak melihat namanya di batu Sansheng. Bersambung.